Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yesi Fitriyanti. Saya pengampu mata kuliah teori ekonomi makro syariah. Semoga pertemuan kali ini teman-teman masih semangat dan dalam keadaan sehat. Pertemuan kali ini kita akan bahas kajian dasar ekonomi makro dalam perspektif Islam. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada definisi ilmu ekonomi, yang kedua perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro, yang ketiga konsep dasar teori ekonomi makro Islam, yang keempat perbedaan ekonomi makro Islam dengan ekonomi makro konvensional. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Apa teman-teman sudah sering mendengar istilah ekonomi? Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan istilah ekonomi. Apa sebetulnya arti ekonomi? Mari kita intip di slide berikutnya. Baik, untuk slide ini kita akan lihat konsep ekonomi. Kita lihat di situ ada etimologi, umum, dan praksis. Yang pertama, kita lihat etimologi berdasarkan asal-usul kata, yaitu dari bahasa Greek, berasal dari negara Yunani, bahwa ekonomi terdiri dari kata oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga, dan nomos artinya aturan atau hukum. Secara kaidah, bahwa ekonomi adalah tata laksana rumah tangga atau aturan rumah tangga. Dan yang selanjutnya adalah umum. Dilihat dalam konsep umum, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tak terbatas. Sedangkan secara praksis, ekonomi adalah mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi barang dan jasa, serta jadi sebetulnya apa definisi ilmu ekonomi? Menurut Robbins, dari aliran neoklasik, ilmu ekonomi adalah kajian tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan-tujuan dan alat-alat pemuas. Pada slide ini kita lihat ruang lingkup ekonomi. Dalam ilmu ekonomi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ekonomi mikro, yang kedua ekonomi makro. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Dilihat dari terminologi atau pengertian ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen serta variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil. Misalnya perusahaan dan rumah tangga, teori produksi, elastisitas, teori perilaku konsumen, pasar, dan mekanisme harga berdasarkan pandangan Adam Smith dan David Ricardo. Kemudian, terminologi ekonomi makro dilihat berdasarkan pengertiannya merupakan studi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Secara garis besar, masalahnya diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara, pengangguran dan inflasi, juga peredaran uang, gerak gelombang perusahaan, dan perdagangan internasional. Bagaimana sejarah ilmu ekonomi makro? Di slide saya menyajikan secara singkat terkait ilmu ekonomi makro. Tahun 1776, abad 18, ilmu ekonomi mulai berkembang dengan pemikiran dari ahli ekonomi yaitu Adam Smith. Nah, bagian dari Adam Smith menjadi dasar bagi ahli ekonomi berikutnya seperti Thomas, kemudian David dan John Stuart Mill. Ahli-ahli ekonomi tersebut dikelompokkan sebagai ahli ekonomi klasik. Tradisi klasik pada perkembangannya menjadi teori ekonomi mikro. Kemudian di sisi lain, dari perkembangan ilmu ekonomi, Adam Smith adalah ekonomi liberal yang kemudian dikembangkan oleh Karl Marx yang dianut oleh negara-negara sosial komunis, yaitu golongan radikal atau golongan New Left. Kemudian terjadi depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1930, abad ke-20, yang melahirkan ahli ekonomi baru yaitu John Maynard Keynes.
dengan hukumnya yang terkenal General Theory of Employment dan yang lain. Lalu bagaimana perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro? Dilihat di slide itu ada dua bagan. Yang sebelah kiri mikro fokusnya adalah konsumsi individu, kemudian produksinya jumlah produksi suatu perusahaan. Sedangkan fokus masalahnya harga itu ada harga setiap barang atau jasa. Kemudian ada ketenaga kerjaan. Berarti di situ adalah kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan. Ini berbeda dengan ekonomi makro yang membahas fokus masalahnya adalah konsumsi negara. Kemudian produksi berarti jumlah produksi skala nasional. Kemudian fokus masalah selanjutnya adalah harga, harga barang atau jasa secara keseluruhan. Kemudian kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan. Lalu perbedaan yang lain dilihat dari analisisnya ya. Jadi ekonomi mikro itu analisisnya bersifat bagian-bagian unit terkecil tadi. Kemudian juga titik berat analisisnya dilihat dari cara mewujudkan efisiensi. Yang kedua, cara mencapai. Sebetulnya bagaimana konsep dasar ekonomi makro Islam? Menurut Nurul Huda bahwa ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pandangan yang lain bahwa paradigma ekonomi Islam itu merupakan model Islam yang menawarkan prospek signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro yang bisa bertahan lama dan mampu mengatasi permasalahan model ekonomi yang berlaku di negara maju dan berkembang. Kemudian pemerintah harus sesuai dengan syarah Islam dalam hal kekuasaan perpajakan dan intervensi peraturannya. Harus mengurangi pengeluaran yang tidak produktif demi pengeluaran. Prinsip ekonomi makro Islam dilihat dari tujuan, bentuk, dan corak. Untuk tujuan yaitu manusia sebagai makhluk istimewa, makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang ditugaskan menjadi khalifatul fil ard. Tentu tujuan akhir dari prinsip ekonomi makro Islam adalah falah. Ternyata bukan hanya menuju kepada kepentingan dunia semata, tetapi juga akhirat. Nah, ini yang membedakan antara prinsip ekonomi makro Islam dengan sistem ekonomi yang lain. Kemudian yang kedua adalah bentuk. Bentuk dari ekonomi makro Islam ada larangan riba, ada zakat, infak, sodako, wakaf, goror, maisir. Kemudian yang ketiga coraknya adalah syariah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bagaimana sebetulnya tujuan ekonomi makro Islam? Tujuannya adalah memecahkan masalah ekonomi makro dengan menempuh jalan tengah di antara pola yang ekstrim. Ada sistem liberal dan sosialis. Maka tujuan ekonomi makro menjadi solusi. Teman-teman bisa lihat di sana ada permasalahan kebijakan ekonomi makro. Masalah itu dibagi menjadi dua. Ada masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi. Yang kedua, masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan. Yang pertama itu berkaitan dengan bagaimana menyetir perekonomian nasional dari bulan ke bulan, dari triwulan ke triwulan, dan dari tahun ke tahun ya, supaya terhindar dari yang namanya inflasi, pengangguran, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran. Yang kedua, masalah jangka panjang itu mengenai bagaimana menyetir perekonomian agar ada keserasian antara teman-teman. Bagaimana sekarang? Sudah tahu kan masalah apa saja yang ada di dalam ekonomi makro? Nah, kita sekarang analisa ekonomi makro dengan dua aspek. Yang pertama, ada pertanyaan apa? Kegiatan ekonomi makro. Kemudian di mana kegiatan tersebut dilakukan dan siapa pelaku-pelaku kegiatan tersebut.
Yuk kita lihat di slide berikutnya. Bisa dilihat di slide ada 4 pasar ekonomi makro. Yang pertama, untuk menjawab pertanyaan apa, itu ada di pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, pasar luar negeri. Kemudian untuk menjawab di mana kegiatan ekonomi. Untuk menjawab pertanyaan tadi, ada kata siapa pelaku ekonomi makro. Bisa dilihat di slide, itu ada 5. Yang pertama ada rumah tangga, yang kedua produsen, yang ketiga pemerintah, yang keempat lembaga keuangan, yang kelima negara-negara lain. Di dalam slide ini ada hubungan yang terjadi antara pasar, yaitu kegiatan ekonomi makro, dan pelaku kegiatan ekonomi makro. Lalu apa yang menjadi perbedaan ekonomi makro Islam dan ekonomi makro konvensional? Di sana teman-teman bisa lihat ada pembedanya terdapat 7. Yang pertama dilihat dari sumber. Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis, sedangkan konvensional berdasarkan daya pikir manusia. Yang kedua, motifnya. Kalau Islam berdasarkan ibadah, ketika melakukan kegiatan diniatkan untuk ibadah, sedangkan konvensional adalah rasional materialism. Yang ketiga adalah paradigma. Islam berdasarkan syariah, sedangkan konvensional berdasarkan pasar. Yang keempat ada pondasi dasar. Kalau Islam di situ adalah muslim, konvensional manusia ekonomi. Yang kelima, landasan filosofi Islam adalah falah. Falah untuk mencapai tujuan akhir dengan cara yang maslahah, tentunya yang memiliki nilai kebermanfaatan dan keberkahan. Sedangkan konvensional adalah utilitarian individualism. Yang keenam ada harta. Kalau Islam di situ berdasarkan pokok kehidupan, sedangkan konvensional berdasarkan aset. Yang ketujuh, dilihat investasinya. Islam lebih mengedepankan sistem bagi hasil, sedangkan konvensional lebih banyak praktik. Slide selanjutnya masih dalam perbedaan ekonomi makro Islam dan ekonomi makro konvensional. Dilihat dari distribusi kekayaan. Islam mengedepankan zakat, infak, sodakoh, hibah, hadiah, wakaf, dan warisan. Sedangkan konvensional adalah pajak dan tunjangan. Yang nomor 9, dilihat dari konsumsi dan produksinya. Islam mengedepankan maslahah, kebutuhan, dan kewajiban, sedangkan konvensional lebih mengedepankan egoisme, materialisme, dan rasionalisme. Dan yang terakhir dilihat dari mekanisme pasar. Islam bebas nilai dan dalam pengawasan, sedangkan konvensional hanya bersifat bebas. Itu teman-teman untuk pertemuan hari ini, dan untuk kesimpulan pada perkuliahan hari ini ada di slide selanjutnya. Jadi ekonomi makro Islam itu adalah bagian dari ilmu ekonomi yang tentunya mempelajari cara bekerjanya ekonomi secara keseluruhan, secara komprehensif atau agregat, atau secara nasional, global. Tujuannya tentu adalah untuk mendorong kegiatan ekonomi yang baik pada sektor ekonomi moneter ataupun real, agar berjalan sesuai dengan syariat Allah dan menghindarkan segala perilaku dan aktivitas ekonomi yang menyimpang atau bertentangan dengan syariatnya. Itu teman-teman untuk perkuliahan hari ini, dan untuk tugas sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan di kelas. Nanti tugasnya mohon untuk dikumpulkan tepat waktu. Sebelum saya menutup, saya akan membacakan pantun. Ekonomi syariah perlu dibesarkan. Setiap muslim pasti punya kewajiban. Pembiayaan moderat jadi dambaan. Ayo segera ambil peran. Terima kasih teman-teman sudah mau memperhatikan dan memberikan kesempatan. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.